Tidak banyak yang bisa kuungkapkan lagi, hanya perasaan kagum gue terhadap Adele yang semakin menguat. Perasaan suka dan kagum itu kadang terhenti saat gue melihat kemesraan Ian dengan Adele. Sempurna, dalam hati gue enggak berhak merusak kebahagiaan mereka berdua. Hati gue melanjutkan pembicaraannya. Tuh, emang siapa lo? Ngaca, ngaca. Kayak lo bisa ngerebut Adele dari Ian aja. Begolu, tuh, setan mulai ngebakar pikiran gue, lo itu nothing tuh. Lo itu cuman menu pelengkap aja di kehidupan Adele. Ngaca dong lo kalau mau jadi cowok Adele, kadar perasaan optimis gue langsung dijatuhkan dengan sempurna olehnya. Hai tuh, Adele menepuk bahu gue dari belakang saat gue baru sendirian duduk di balkon. Heh, sial kaget gue Del, beneran gue kaget dan gak denger langkah Adele naik tangga, baru ngelamun nih yeye. Ketularan gue tuh, tanya Adele sambil duduk di sebelah gue, dikit. Jawab gue sambil ketawa kecil, baru ngopi lagi. Sini bagi ke gue kopinya. Adele ngeliat ada secangkir kopi di meja samping kursi gue, bagi kopinya ya bos. Adele tiba-tiba nyerobot kopi gue, hehe, mulai deh jahilnya, cegah gue. Udah, bikin endiri sana. Pinta gue sambil nyengir, karena sekarang 3/4 kopi yang masih di mug itu, bawel. Adele pun dengan cepat nyeruput kopi gue, lo tuh ye, kerjaannya ngerecokin orang mulu, lanjut gue jengkel, hahaha. Adele ketawa ngakak, tadi baru ngelamunin apaan tuh? Muka lo jelek banget kalau lagi ngelamun, dengan santainya Adele ngomong, hahaha mulai lagi deh isengnya. Gak perlu ngelamun pun gue udah jelek Del, jawab gue, nah lo, tambah jutekan sekarang. Bercanda tuh. Adele tertawa kecil, iya, gue juga tahu kok kalau lo bercanda. Gue jawab dengan singkat, nah jadi ngelamunin siapa? Tanya Adele lagi, gak kok, gak ngelamunin siapa-siapa, jawab gue lagi. Anto ini, baru juga gue tinggal beberapa jam. Pasti ngelamunin gue Han, dengan pedenya Adele ngomong. Hah, gue bengong, kok tahu sih lo kalau gue baru ngelamunin elo Del? Tanya gue setengah bercanda, taulah tuh. Adele gitu loh. Jawab Adele santai, jah, sok artis lo, lanjut gue, biarin kali. Adele tertawa lagi, bahagia gue punya teman kos kayak elo tuh, kata Adele tiba-tiba, hah? Kenapa emangnya? Tanya gue, ya elonya itu kocak banget, setiap kali gue bete kalau ketemu lo langsung hilang betenya. Yang ada cuma ketawa doang, lanjut Adele, emang lo kata gue ini pelawak kali ya? Tanya gue ke Adele, ada bakat kok tuh, hahaha. Adele pun tertawa terbahak-bahak. Sial lo, lanjut gue, kalau emang lo benerin pernah ngelamunin gue. Apaan sih yang lo lamunin tuh? Tanya Adele, hayah pede amat lo nanyanya. Emang gue pernah ngelamunin elo? Jawab gue, elo nih tuh. Jujur aja deh sama gue, sebagai cowok normal nih ya. Tanya Adele, tapi lo cowok normal Han? Adele memotong sendiri kalimatnya, dah terusin aja. Bawel, lanjut gue, gini, sebagai cowok normal dan teman dekat gue, apa sih yang lo lihat dari gue tuh? Jujur ya. Jawabnya, tanya Adele, mampus deh gue. Gue bingung mau jawab apaan, hai memememm. Gue bergumam, ayo jawab gak pakai lama, desaknya. Nah itu yang pertama. Elo itu bawel. Jelas, kata gue, udah ayo lanjut. Yang berikutnya apa lagi? Tanyanya lagi, hai opo maneh yo, logat Jawa gue keluar, yo opo? Adele terus mendesak. Adele itu, cantik, lanjut gue malu-malu, of course, jawab dia dengan pedenya, set, GR lo Del, kata gue, udah. Terus, apa lagi tuh? Tanya Adele lagi, udah, itu aja. Kesimpulan gue, lo itu bawel banget tapi sayang elonya cantik, jawab gue enteng, kebalik ding, lo itu cantik tapi sayang lo bawel banget, gue meralat kata-kata gue. Intinya tetap aja gue cantik hantu. Adele melanjutkan penyelidikannya, iya, gue masih normal kok Del. Elo cantik banget deh buat gue. Puas, jawab gue, gak tuh gue masih belum puas. Setelah lo ngeliat kalau gue itu cantik. Apa yang lo pengen dari gue atau yang ada di pikiran lo? Desaknya lagi, wah lo ini ye. Pertanyaanmu itu tidak bermutu, jawab gue sambil tersenyum, ayo jawab. Adele mulai cubit-cubit tangan gue, stop. Gue jawab, serga gue, gini Del,
Sebagai cowok normal nih ya. Awalnya jelas gue pasti bakalan naksir elo. Terus gue bakalan curi perhatian lo. Terus gue bakal ngelakuin apa yang lo sukain. Terus, terang gue. Kalau lo udah dapetin gue, apa yang bisa lo lakuin lagi buat gue tuh, potong Adele. Nah itu dia yang gue gak bisa jawab Del, kan gue belum pernah dapetin elo. Hahaha, asli jelek banget ketawa gue saat ini, jawab aja kali, santai aja. Marilah kita berandai-andai. Lanjut Adele, kalau gue dapetin elo? Gak kebayang deh kalau gue bisa dapetin elo Del. Lanjut gue gak tahu mau ngomong apa lagi. Rasanya berat mau ngomong jujur. Wah, pasti elo bayangin yang aneh-aneh ya. Liur lo udah mulai netes tuh, hahaha. Lanjut Adele. Keluar ya liur gue. Hahaha, tuh kan baru ngebayangin aja udah keluar liurnya. Gue balas Adele dengan setengah bercanda. Mungkin nafsu kali ya tuh kalau cowok lihat gue. Tiba-tiba keluar pertanyaan itu dari mulut Adele. Ah gak juga Del. Kalau otaknya isinya sampah mungkin iya. Nih buktinya gue enggak. Kata gue dengan pedenya, bisa aja lo. Emang otak lo bukan sampah juga isinya? Iya gue lupa. Otak lo tuh isinya ampas kopi semua ya, balas Adele. Hahaha, betul-betul, gue ketawa dengar perkataan Adele. Hahaha, Adele pun ikutan tertawa. Del, kenapa sih lo tiba-tiba nanyain gitu? Ada masalah apakah dengan dirimu? Tanya gue, gak sih, gak tahu aja deh tuh. Semenjak gue kuliah, kadang gue ngerasa aneh aja sih. Kok kayaknya pandangan matanya cowok-cowok seakan menelanjangi gue ya? Tanya Adele. Wih, asik dong, jawab gue santai. Denger dulu dodol. Apalagi semenjak gosip tentang gue beredar di kampus. Parah deh. Adele mulai kesal. Ya dibikin nyantai aja kali Del. Lanjut gue. Iya sih, sekarang udah gue bikin santai. Tapi mental gue itu yang ngedrop abis tuh. Lanjut Adele. Lo jadi suka minum juga gara-gara itu? Gue berani tanya ke Adele. Kalau masalah minum sih mungkin lain tuh. Gue emang mungkin dasarnya alkoholik. Tapi ringan, dan gue bukan pemabuk aslinya, jelas Adele, gue minum karena emang gue suka dengan rasa minuman itu. Tapi terkadang malah jadi keterusan saat gue banyak pikiran, Adele melanjutkan ceritanya. Emang lo gak suka minum ya tuh? Tanya Adele. Ya suka aja sih Del, asal gak sering-sering, jawab gue santai. Hehehe, percaya deh tuh, kata Adele, tulit-tulit-tulit. Handphone Adele berbunyi, yah baterai gue abis tuh. Gue masuk kamar dulu ya, sekalian mau istirahat. Cape bener gue hari ini, Adele berlalu meninggalkan gue. Hehehe ya udah sana tidur. Gue pun ikutan berlalu meninggalkan balkon menuju istana gue sendiri, terbahak dan terus terbahak ya Adele. Cuma di balkon itu kita bisa merasa bebas dan lepas. Segala sumpah serapah dan cacian kebun binatang pernah keluar di sana. Dan kemudian hilang terbang terbawa angin sejuk, tubuh dan keelokan Elo selalu membuat gue terbuai dalam pesona Del. Tapi itu semua lebur dalam ampas kopi yang ada dalam otak gue jatuh cinta Del. Dan gue terlalu jatuh cinta untuk bisa mengungkapkannya langsung di depan Elo. Nafsu ini kini berubah menjadi cinta, dan tak pernah terungkapkan. Seperti kopi yang gue minum malam ini Del, cangkir ini masih penuh dan hangat. Tapi perlahan ampas kopi mulai mengendap di dasar cangkir. Sama Del. Sama seperti rasa sayang gue yang selalu mengendap di dasar hati gue. Gue masih gak kebayang deh kalau ngedapetin Elo Del. Saat ini gue hanya bisa menjadi seorang penonton setia, sebuah kemesraan yang sekarang mulai membuat gue iri. Perasaan gue sekarang ini udah mulai berubah, ada rasa enggak pengen memiliki Adele, ada rasa enggak pengen kehilangan Adele, ada rasa ingin terus di sampingnya melihat tawa dan candanya. Kalau dipikir-pikir mungkin dulu gue pernah nyesal kenapa gue dilahirkan dengan tidak guanteeng dan tidak tajir hehe. Nyali gue sendiri kadang ciut kalau ngelihat saingan-saingan gue dalam merebutin Adele, dan mungkin saat inilah yang paling berat, Ian. Mungkin kalau istilah dalam nasi goreng. Ian itu nasi goreng komplit pakai telur hehe. Ian benar-benar nyaris sempurna dalam sikap dan perbuatan. Itu semua bisa gue tahu karena gue lihat sendiri dan dengar-dengar cerita dari Adele betapa dia mengagumkan Ian, memang sudah sepatutnya dan sepantasnya mungkin ya. Gue harus alihin mata gue sekarang ke arah lain. Ibarat mata Sauron yang selalu melihat dan mencari cincin yang dipakai Frodo, posisi gue sekarang seperti Sauron. Yang selalu mencari dan melihat kemanapun Adele ada dan pergi. Klik.
Terdengar suara pintu Adele datang dari bawah dan membuka pintu, kriet. Gue buka sedikit pintu gue hanya untuk mengintip, hayo, Anto ngintip. Adele seketika menoleh ke arah pintu kamar gue, dengar aja lo Del, teriak gue dari kamar. Iya jelaslah tuh, udah lama gue hidup di sini. Hafal gue sama suara pintu lo. Adele, kenalin dong temennya Adele, goda gue ke Adele, gue lihat Adele dateng bersama seorang teman wanitanya. Yee kenalan sendiri dong, dasar lo tuh. Udah gue mau masuk kamar dulu. Adele pun menutup pintu kamarnya, gue sendiri heran, secara enggak sadar gue bisa mengucapkan itu. Sebuah ungkapan godaan yang selama ini hampir gak pernah terucap, gue bukan anti wanita, gue bukan anti sosial, gue ini cowok normal yang cenderung pemalu terhadap satu makhluk yang bernama wanita. Tok tok, Del. Adele sudah berdiri di depan kamar gue beberapa saat kemudian. Nih, katanya mau kenalan, kata Adele sambil nunjuk-nunjuk cewek di belakangnya. Yee, Adele nih ngaco banget deh lo. Siapa juga yang mau kenalan? Enggak kok mas. Cewek di belakang Adele langsung marahin Adele sambil cubit-cubit. Hah? Gue cuman bisa bengong. Udah ah, ayo kenalin nih teman kampus gue tuh. Namanya Wulan, lanjut Adele sambil geret tangan Wulan. Parah lo Del. Orangnya aja gak mau kenalan sama gue kok. Bener-bener jahil ya lo, jawab gue. Udah ayo cepet, bawel, kata Adele sambil melototin gue. Anto. Gue sodorin tangan gue ke Wulan. Wulan. Udah ah ayo Del, malu-maluin gue aja lo, kata Wulan yang langsung menarik tangannya setelah salaman dengan gue. Kok cuma gitu doang? Gak seru ah. Ngobrol dulu Keklan, kata Adele ke Wulan. Ye, abis elonya ngenalin ke orang pakai maksa gitu. Jawab Wulan ketus, maaf ya mas, tadinya saya diajak ke kamar mas karena mau disuruh bantuin ngangkatin barang yang katanya harus diangkut berdua, jelas si Wulan ke gue. Hah? Barang apaan Del? Gue terheran-heran, ya enggak ada barangnya lah tuh, emang niat gue cuma mau ngenalin Wulan ke Elo aja kok. Siapa tahu aja cocok kan? Dengan santainya si Adele ngomong. Wah parah bener deh lo, lanjut gue. Ye katanya tadi lo minta dikenalin, balas Adele tak mau kalah. Bercanda non, bercanda. Lanjut gue. Udah yuk Del, lapar nih. Ajak Wulan ke Adele. Yuk. Adele mengiyakan ajakan si Wulan. Tuh, mau ikutan makan bareng kita, tawar Adele, barusan aja makan gue Del. Gue nitip es teh aja ya, jawab gue. Oke deh tuh, gue cabut dulu ya. Bye Anto, yuk Lan, kata Adele sambil menarik tangan Wulan. Pergi dulu mas. Wulan pun berpamitan singkat dengan gue sebelum dirinya hilang karena ditarik Adele. Oke. Jawab gue singkat. Akhirnya gue pun melanjutkan kegiatan gue bersama komputer tercintaku, dan gak kerasa 1 jam pun berlalu. Nih es teh pesenan lo. Adele dengan tiba-tiba buka pintu kamar gue. Oh makasih Del, balas gue santai. Padahal gue kaget setengah mati waktu dia buka pintu tiba-tiba. Gimana Wulan tuh? Oke enggak? Tanya Adele sambil acung-acungin jempolnya. Gak ah, masih oke, unlock kok Del. Jawab gue enteng dan setengah bercanda. Hah? Beneran masih oke an gue tuh? Tanya Adele. Iya, lo itu han paling oke. Cantiknya oke. Tapi cerewet juga oke. Bawel juga oke. Usil. Lanjut gue tanpa melepas perhatian mata gue dari komputer. Sial lo. Udah enggak usah diterusin. Terus aja yang jelek-jelek disebutin semua, potong Adele. Hehe. Gue cuma tertawa kecil. Baru sibuk ngapain sih tuh, kata Adele sambil ngelirik layar monitor gue. Idih, asik main game dia. Sini-sini gue gantiin, minggir-minggir. Adele dorong-dorong bahu gue, sehingga gue hampir terjatuh. Nah tuh pasti deh resenya. Mulai nih, gue pun beranjak dari komputer gue. Hihi, udah minggir tuh. Adele kini udah duduk dengan nyaman di singgasananya. Sluprek geroop, terdengar suara sedotan terakhir es teh dari sedotan gue. Tuh, beneran lo gak tertarik sama Wulan? Kayaknya Wulan tertarik tuh sama Elo, kata Adele santai. Heh? Mas Adele? Kok lo tahu? Bales gue dengan blow-onnya. Iya tadi kita ngobrol selama makan. Kayaknya dia banyak nanyain Elo tuh. Lo tinggal follow up aja, saran Adele. Ye, biarin deh. Kalau jodohan gak kemana Del, jawab gue gak kalah santai. Kalau enggak pakai usaha, ya jodoh lo bakal kemana-mana lah tuh. Adele membalas dengan sengit. Iya,
Ngalah deh gue, balas gue dengan harapan debat selesai. Kapan-kapan kita jalan bareng ya tuh, pinta Adele lagi. Gampang deh Del, jawab gue. Adele pun meneruskan bermain komputer. Sementara gue memilih untuk tidur, pegel banget badan gue. Beberapa minggu lalu gue terima sebuah SMS. Gue masih menunggu dan selalu menunggu PS part berikutnya tuh. Gue hanya terdiam memandangnya, dan melemparkan HP itu ke kasur. Tidak beberapa lama ada lagi sebuah SMS masuk. Kenapa tuh? Gue cuma pengen tahu perasaan Elo saat ketemu gue pertama kalinya, dan sekali lagi HP itu hanya kupandangi dan kulempar kembali di tempat yang sama. Kali ini gue pun ikut merebahkan diri di kasur. Mencoba memejamkan mata dan melepas penat hari ini. Sebelum aku tertidur kembali datang sebuah SMS, takut untuk mengakui bahwa Elo masih sayang Adele tuh. Gue hanya tersenyum membacanya, dan sebelum terlelap dalam tidur, gue pun menjawab dalam hati gue, iya. Inikah permainan Elo Del? Ataukah Elo sendiri yang justru terjebak dalam permainan ini? Tidak pernah ada sedikit pun yang benar dalam thread ini kecuali tentang Elo dan Ian, betapa Elo cantik dan istimewa itu adalah selalu benar adanya, dan juga tentang betapa sempurnanya Ian di mata gue juga benar adanya. Tapi enggak dengan gue dan Wulan Del, enggak pernah sedikit pun terbersit dalam diri Wulan untuk menyukai gue, dan begitu pula sebaliknya, Wulan mungkin sudah mempunyai sesosok lelaki impiannya saat itu dan itu jelas bukanlah gue. Dan Elo Del. Elo juga pasti udah tahu siapa Wonder Woman gue Han. Hai Del, teman-teman Elo dulu tuh emang cantik-cantik ya? Ataukah karena banyak kekurangan dari gue ngeliat cewek cakep di kampus kita? Jujur, gue sebenarnya udah sering lihat Elo jalan bareng Wulan Del, dan harus gue akuin bahwa Wulan juga tidak bisa dibilang jelek. Cantik dan hingga hari ini pun dia masih cantik seperti dulu, tapi mungkin kecantikan itu relatif di mata masing-masing orang ya Del? Mungkin buat gue, Adele itulah yang paling cantik, tapi mungkin buat orang lain Wulanlah yang paling cantik. Kecantikan Wulan tidaklah lagi gue lihat Del, tapi kesabaran dan kebaikannya lah yang selalu menghiasi hari-hari gue sekarang. Melihat tawa dan senyum manisnya setiap saat, sama seperti melihat Elo dulu, ada ketulusan yang dalam di dalam senyumnya, dan ada kebahagiaan yang terpancar dari tawanya. Buatlah gue bisa menyayangi Wulan sama seperti dia menyayangi gue ya Del, dan buat seseorang di sana yang sedang membacanya, inilah jawabannya.